Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah dan indah ini, insyaallah TV DJA atau channel YouTube TV DJA mengadakan satu agenda tambahan berupa DJA Podcast. Dayah Jamiah Al-Aziziyah Podcast yang insya Allah berisi berbagai macam cerita, berbagai macam motivasi, harapan-harapan, serta semuanya yang kita harapkan ialah menjadi manfaat bagi kita. Maka oleh karena itu, izinkan saya sebagai host dengan nama Khalil Kusheri akan memimpin acara ini, akan memimpin agenda ini. Semoga antum-antum semua di luar sana dapat menikmati DJA Podcast ini. Maka oleh karena itu telah hadir salah seorang narasumber. Beliau ini merupakan santri Dayah Jamiah Al-Aziziyah dan memiliki segudang prestasi luar biasa. Dan beliau ini ahli dalam berpidato, dalam berdakwah. Maka oleh karena itu, jika kita ingin tahu apa resep, apa keutamaan, bagaimana cara beliau supaya bisa menjadi seperti saat ini, insya Allah kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini santri Dayah Jamiah Al-Aziziyah, benar ya? Betul. Nama lengkap beliau Tengku Sahlan Uzza MG. Nah, itu MJ itu apa? MJ itu nama orang tua, nama ayah. Nama ayah. Boleh sebutkan nama lengkap kan? Muhtar Jadid. Nah, beliau MJ, nama beliau Sahlan Uzza MG. Tengku Sahlan Uzza MJ. MJ itu nama ayah beliau. Muhtar Jadid ya. Nah, sekarang ayah antum ini lagi kerja atau gimana? Kalau hari Jumat sih biasanya udah libur untuk kerja berkebun petani. Iya. Jadi Senin sampai Kamis tuh kerja. Kerja. Apa kerja dari ayah sendiri? Ayah sendiri guru. Guru ya. Masya Allah. Beliau ini ahli dalam menyampaikan kata-kata, berdakwah. Beliau itu juga pernah menjuarai di bidang pidato ceramah ya, Tengku ya. Masya Allah. Jadi Tengku, ini dari kami sendiri Tengku kan, khususnya penonton DJA Podcast pasti ingin tahu bagaimana perjalanan kehidupan, bagaimana antum bisa akhirnya memutuskan diri untuk mondok seperti itu. Jadi untuk awalnya kita ingin dengar bagaimana awal mula cerita Tengku. Awal mula cerita saya waktu saya untuk terjun ke dunia dakwah itu dulu waktu saya belajar di TPA. Nah, TPA Babulus. Nah, di situ waktu ustazah menyuruh setiap hari Rabu itu ada kultum kuliah 7 menit. Nah, disitulah timbul akan cinta untuk dunia dakwah. Awal mulanya saya mengambil buku kultum kuliah 7 menit. Nah, di situ banyak tertera tentang ceramah-ceramah dan alhamdulillah orang tua saya juga ayah merupakan pendakwah. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada sedikit turunan dari ayah dan saya 3 bersaudara. Iya. Yang pertama abang, kedua kakak, dan ketiga saya. Saya merupakan terakhir. Tapi di antara kalian bertiga yang hanya menurut ayah hanya berdua. Abang saya tidak terlalu terjun ke dunia dakwah, tidak terjun ke dunia berbakat. Yang terjun hanya kami, saya, kakak, dan kami sendiri. Nah, disitulah waktu mulainya cinta akan dunia dakwah, terus berdakwah. Mulai apapun ada perlombaan, undangan kemana, saya mulai ikuti. Masya Allah. Berarti dari kecil sudah dididik ya menjadi pendai gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti didikan orang tua beliau ini luar biasa. Karena pasti harus ada support ya dari orang tua. Karena kalau tidak adanya support dari orang tua, kita pasti tidak akan mencapai hal tersebut. Betul Tengku ya? Terus kemudian gimana Tengku? Berarti waktu saya mengikuti lomba pertama, dulu ada namanya Pentas Pai. Pentas Pai. Dulu waktu itu alhamdulillah, waktu di sesi pertama, waktu masih ikut lomba di tingkat sekolah, SD, sekolah dasar. Alhamdulillah juara 1, kemudian dibawa ke kecamatan. Iya. Dan alhamdulillah di kecamatan juga mendapatkan juara, kemudian baru dibawa ke Banda Aceh tingkat kabupaten. Tapi waktu di tingkat kabupaten
mungkin Allah berkenan lain, bukan rezeki, Iya. mungkin belum rezeki. Namanya juga perjalanan ya, pasti ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah gitu ya. Masya Allah. Beliau ini dari kecilnya sudah terjun berarti di dunia dai. Nah, maka kita ini yang sudah besar ini kan pasti merasa iri ya gitu ya, karena kan beliau dari kecilnya sudah luar biasa ya. Kemudian Tengku dari orang tua sendiri itu gimana Tengku? Gimana cara mendidiknya mungkin? Alhamdulillah juga orang tua saya mendukung dalam apapun yang kita inginkan, apapun yang menonjol dalam bakat kita laksanakan. Dan ibu saya pernah berkata, apa bakat yang menonjol di diri kita sendiri laksanakan. Terjunlah ke dunia itu. Karena seperti pepatah mengatakan, teruslah berjalan, jangan sampai pernah berhenti. Kita tidak tahu di depan ada masa depan yang cerah sedang menunggu diri ini. Masya Allah, luar biasa. Itu merupakan suatu kutipan yang luar biasa bagi kita semua, terutama penonton nih pasti ya kan. Jadi itu kutipan daripada ibu ya. Terus bagaimana dengan perjuangan antum sehingga kok bisa antum sampai ke Dayah Jamiah Al Aziziyah ini? Awalnya Dayah ini nggak terpikirkan akan masuk dalam Dayah Jamiah Al Aziziyah. Dulu yang pernah waktu kelas 6 SD, kelas 6 SD, yang pernah tes, yang pernah pergi ke Dayah pertama Ummul Aiman, kemudian pernah pergi Nurul Islam di Banda Mulia. Yang di daerah Belang Rakal ya. Rakal. Tapi semua itu alhamdulillah lulus. Tapi mungkin Allah memang tempatkan di sini. Kemudian waktu pas 14 Idul Fitri, dulu cita-citanya ingin masuk ke Gontor 10 Aceh. Iya. 10 Aceh. Alhamdulillah waktu malam Senin udah siap-siap barang akan pergi di Gontor Aceh. Tapi ayah sendiri mengatakan tidak usah masuk. Tapi ayah nggak mengatakan alasannya gimana atau kenapa, nggak mengatakan. Ayah berkata nggak usah jadi masuk Gontor 10. Namun kami terus bertanya kenapa, tapi ayah nggak katakan. Terus kan tentu orang-orang akan pergi untuk menuntut ilmu. Hari Seninnya tuh semua teman-teman sekelas 1 SD hampir pergi juga, hampir pergi. Tapi saya sendiri belum tentu kemana tujuan untuk masuk Dayah, nggak tahu. Dan alhamdulillah saya ada teman 2 orang yang masuk ke Dayah ini, orang sekampung yang masuk Dayah ini. Jadi ikut mereka lah. Awalnya nggak kepikiran untuk masuk dalam Dayah Jamiah Al Aziziyah. Nggak kepikiran untuk mondok di Ponpes Dayah Jamiah Al Aziziyah. Tapi dengan berkat kesabaran, ketabahan dalam menempuh jalan, alhamdulillah udah jalan 4 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Beliau ini sudah 4 tahun mondok ya. Pasti perjuangan beliau dalam mondok ataupun pengalaman beliau mondok itu pun dah merasa banyak ya pasti itu ya. Pasti ada pahit manisnya juga ya. Pasti terkadang apalagi awal mula kita masuk mondok ya Tengku. Pasti kita awal mula masuk mondok sedih gitu meninggalkan orang tua. Nah, jadi apa yang memotivasi antum sehingga antum milih untuk mondok? Karena dari kami bertiga, abang, kakak itu mondok semua. Nah, mereka mondok, abang mondok dulu di Az-Zahrah. Az-Zahrah 6 tahun, kemudian kuliah. Dan kakak sekarang juga mondok di Al-Muslim, pesantren Al-Muslim Matang Gelompang 2. Alhamdulillah sekarang udah kelas 6, hampir tamat. Dan mereka lah yang memotivasi saya sendiri. Cemburu akan untuk bersama mereka. Kok kakak mondok, abang mondok, salah mondok juga lah. Gitu. Berarti satu sisi karena ada dorongan juga ya dari keluarga gitu ya. Tapi selain itu mungkin ada hal yang tertanam dalam pikiran bahwasanya saya juga harus mondok karena saya pingin seperti ini gitu tuh. Banyak sih, karena gini, yang pertama kali untuk membahagiakan orang tua. Nah, dalam hidup saya itu bagaimana caranya kita untuk membahagiakan orang tua. Nah, dengan cara mondok mungkin bisa menyelesaikan farduin untuk orang tua nanti, bisa menjadi imam di saat orang tua kita tiada nanti, dan bisa menjadi kebanggaan untuk orang tua. Karena di kampung-kampung Solan itu banyak orang-orang yang nggak mondok mungkin ada juga mondok tapi ke pesantren modern bukan ke Dayah. Dan salah insyaallah mondok untuk mereka semua. Mungkin nanti bisa menyelesaikan farduin orang tua. Akbar. Dan ini ada yang hal menarik nih. Beliau ini berasal dari daerah dingin. Itu daerah Takengon, enggak? Nah, daerah Takengon itu daerah dingin. Ibarat kata daerah
dataran tinggi di Aceh. Nah, jadi kebanyakan daripada masyarakat di sana khususnya sebenarnya masih awam dengan hal-hal yang berbau pondok pesantren. Maka kalau kita dengar anak santri dari Takengon itu sendiri, itu suatu hal yang luar biasa pastinya tuh ya. Karena boleh kita katakan itu masih jarang. Ya. Dan kemudian ketika mereka pulang ke daerah mereka sendiri, insya Allah mereka pasti diperlukan. Betul tuh ya? Betul. Terutama dalam hal menyampaikan nasihat, berdakwah khususnya, apalagi seperti beliau ini sudah terjun di dunia dakwah, pastinya masyarakat di sana sangat menanti-nantikan. Kemudian Tengku, ada nggak yang mungkin sebelumnya pernah terpikirkan, sebenarnya ada juga keinginan nggak mau masuk pesantren gitu, hanya di Ada. SMP gitu. Kalau keinginan untuk sekolah di luar, insya Allah ada. Tapi takut waktu masuk pondok itu pernah. Takut dulu misalnya nanti dipukulin sama Bang Leti, itu takut awalnya. Iya. Awalnya pernah takut itu. Tapi ibu saya pernah berkata, mama bilang nggak apa, itu nggak ada. Itu hilangkannya pikiran kayak itu karena mungkin dengan mondok itu nanti kita bisa menambah ilmu seluas mungkin. Tapi kalau kita sekolah di luar, kita tuh akan terpengaruh dengan teman-teman. Ya. Pastinya karena kehidupan di luar itu lebih Bebas. lebih bebas pertama ya. Habis itu kemudian mungkin lebih menantang gitu ya. Karena kan pergaulan ini kalau orang tua tidak mengarahkannya kepada jalan yang benar, pasti kita tidak mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena tetap orang tua pasti menunjukkan kepada kita hal yang supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Nah. Kemudian Tengku, ada hal mungkin selama antum mondok nih Tengku, pengalaman antum mungkin selama mondok, mungkin apa hal manis ketika antum dah rasakan selama 4 tahun nih, dah bertahan di pondok ini? Hal manis yang bisa saya rasakan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang lain. Waktu misalnya adik-adik letting kita bertanya tentang apa maksud dari ini, dan kita bisa menjawab, alhamdulillah bisa membantu untuk orang lain. Berarti satu sisi motivasinya itu supaya bisa bermanfaat juga bagi orang lain gitu ya. Karena kan kalau kita jalanin semua itu tanpa hal yang bermanfaat bagi orang lain, susah ya pastinya. Terutama hal bermanfaat ini bagi kita juga supaya mendapatkan teman khususnya lagi kan, dan juga mendapatkan kenalan-kenalan juga untuk kedepannya. Kemudian Tengku, untuk apa ya kegiatan Tengku selama di pondok nih Tengku? Kegiatan selama di pondok tuh apa full dengan ngaji gitu-gitu, ngaji kitab saja atau gimana Tengku? Kalau kita full dengan ngaji, tentunya kita tidak bisa merasakan dunia lainnya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah saya udah masuk ke Mabna Lughah. Alhamdulillah saya ambil bahasa Inggris. Wih. Ya ini luar biasa. Beliau ini ngaji kitab berbahasa Arab. Tapi beliau mendalami juga bahasa Inggris. Nah, yang mau dikatakan di sini apa? Bahwasanya kita itu tidak hanya berpatokan pada satu ilmu saja. Tapi kita bisa juga berpatokan pada ilmu lain sebagai pendukung daripada ilmu kita sendiri. Betul ya Tengku ya? Berarti apa motivasi antum sehingga antum bisa ambil bahasa Inggris Tengku? Karena saya ingin seperti Maudy Ayunda. Karena Maudy Ayunda adalah seorang perempuan dan dia terus berjuang demi ilmu. Waktu dia mengambil jurusan di Harvard, dia mengambil banyak jurusan, tidak satu jurusan. Dan begitu juga kita, waktu masuk daya, kita mengambil kitab, tapi tidak hanya dengan satu kitab. Mungkin kita bisa bersyiar lagi dengan ilmu-ilmu lain. Bisa kita bisa menyicipi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena kalau kita belajar ilmu akhirat, kita agar kita tidak membohongi orang lain, dan kita belajar ilmu dunia agar kita tidak dibohongi oleh orang lain. Oh, ini pelajaran nih. Terkadang kita mengambil contoh kehidupan itu mungkin dari orang yang kita anggap sebagai mungkin hanya bukan orang ahli agama, tapi itu bisa menjadi contoh bagi kita sebagai kita ahli dalam ataupun kita dalam menuntut ilmu agama ini. Nah, bisa kita contoh untuk mengambil bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu agama yang lebih. Betul Tengku ya? Betul. Nah, ini luar biasa. Berarti apa ya, beliau ini mengambil hal-hal itu dengan husnuzon. Nah, karena semuanya itu bagi beliau itu baik insya Allah. Betul ya Tengku? Atas nama pasti manfaat ya pasti ya. Luar biasa. Di Tengku,
mungkin ini dah lama ya Tengku ya. Mungkin minum-minum lah Tengku. Ya Allah, ini sudah panjang lebar pastinya itu kan. Mungkin seiringnya waktu ini mungkin sudah sampai di akhir nih Tengku. Padahal sebenarnya ada lagi yang pengen ditanyakan gitu kan, pengen lagi kita bahas gitu Tengku kan. Tapi dengan minimnya waktu mungkin kita harus mengakhirinya. Tapi sebelum kita akhiri Tengku kan, butuh nih ada mungkin kata-kata yang mau disampaikan ataupun harapan untuk santri ataupun harapan untuk mereka yang masih berada di luar supaya bagaimanapun kita menjalani hidup itu gimana Tengku? Kalau motivasi dari saya untuk belajar, teruslah engkau berada di tempat yang subur walau engkau bukan bibit yang unggul. Nah, kenapa? Walau kita bukan dari seorang anak raja atau kita bukan dari seorang siapa-siapa, tapi kita tetaplah berada di tempat yang subur. Seperti di Samalangan ada tempat yang subur, tempat yang subur dengan para santri. Nah, kemudian kalau motivasi tentang terus ke depannya bersemangat, itulah tetaplah berjalan ke depan, jangan pernah berhenti. Karena kita tidak tahu di depan ada masa depan yang mungkin indah menunggu diri ini. Masya Allah, luar biasa. Itu hal yang luar biasa yang mungkin Ana sendiri belum pernah merasakannya ya. Ana sendiri mungkin belum pernah mendengar. Jadi dengan ini itu menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Mungkin ini terima kasih banyak Tengku yang telah menyempatkan waktunya di pagi hari yang cerah ini. Mungkin insya Allah kita berdoa semoga Allah memberikan kelapangan, kesehatan bagi beliau dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kesuksesan untuk antum Tengku. Dan mungkin untuk akhir, ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Syukran ala husni ihtimamikum. Tetap stay tune di DJA Podcast. Insyaallah kita akan berkelanjutan di kemudian hari. Syukran akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.